Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hoki Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara membuat kebaya seperti ini ya. Ini kebaya seperti ini ya. Dalam kesempatan kali ini saya tekankan adalah ya tentang bagaimana cara membuat lipatan-lipatan yang ada di depan di bawah perut ini ya. Artinya yang lain itu adalah mungkin sudah biasa aja ya polanya, tapi yang akan saya tekankan adalah cara membuat kerutan di bagian perut ya. Cara membuat kerutan di bagian perut, bagaimana polanya ya, dan bagaimana cara menjahitnya. Oke, bagi para pendatang baru yang baru ketemu dengan channel Hoki Wijaya, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ditunggu ya, karena komentar Anda akan membuat saya supaya bisa membuat video yang lebih baik untuk video-video berikutnya. Oke ya, selamat mengikuti. Baiklah, kita mulai ya. Untuk pola belakangnya seperti biasa aja, pola belakang, dan ini adalah pola tangannya. Ini sudah dilapis puring, tentunya kita jelucur dulu ya, kita satuin. Nah, ini pola depannya, dan pola depannya memang agak beda dengan pola biasa ya. Setelah disatuin dengan puringnya, kita jelucur ya dengan menggunakan jarum. Dan disinilah ya, tadi ada pola depannya agak beda, kelebihannya itu kita kerut ya, seperti tampak di layar ya. Kita dengan diatur pakai tangan ya. Setelah diatur, kita kunci dengan menggunakan jelujuran ya. Kita kunci dengan menggunakan jelujuran, tampak seperti di layar ya. Dan di sini pastinya perlu feeling ya, seberapa bagusnya, atau dikerut-kerut saja atau dilipat-lipat saja, dan tentunya Anda punya selera ya. Selanjutnya adalah ya, kita mulai dengan setelah dijelujur, tampak seperti itu. Kita coba, ini adalah ditempel lapisannya tampak seperti di gambar ya, dibentuk sesuai dengan badan depan ya, sampai ke bagian perut ya. Kemudian kita matikan dengan jahitan, kita kunci dulu dengan jahitan biar lebih kuat ya, untuk menggantikan jelujuran tadi ya. Setelah dikunci bagian kerutannya, kita satukan ke puring ya, seperti tampak pada gambar. Selanjutnya kita mulai memasang tali ya, tali les, tali sengkelit di bagian depan. Kebetulan untuk kebaya ini tali sengkelitnya adalah rapat, seperti tampak di gambar ya. Untuk membuat tali les seperti ini, kita rapatkan saja, tidak usah digunting-gunting, karena biar kuat ya, karena biasanya kalau digunting-gunting itu akan mudah lepas ya. Sehingga kita lipat-lipat saja, atau kita bikin kayak spiral gitu ya. Kita bikin kayak spiral gitu, sehingga nanti apabila badannya itu besar, narik itu tidak lepas ya. Baik, setelah pemasangan sengkelit selesai, selanjutnya kita pasang lapisannya ya. Lapisannya seperti yang sebelumnya itu tampak seperti di gambar. Lapisannya terlebih dahulu pastinya dibentuk dan ditempelin pislin atau pengeras ya. Sebaiknya ini pislin yang tidak terlalu keras ya, mungkin pislin trikot ya, atau sejenisnya ya. Kemudian kita jahit ya, kita jahit, dan ini jahit untuk jahit lapisannya itu sampai ke batas puring bawah. Batas puring bawah tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa sampai menutupin ekor belakang ya, sampai nutupin ekor belakang, atau bisa juga pas di pinggul dua ya.
pas di pinggul 2. Ini selera, kadang-kadang ada orang yang pengen lebih ketutup ya. Itu untuk pemasangan lapisan. Setelah lapisannya dipasang, kita balik ke tes, kita stick bagian lapisannya, tujuannya apa? Tujuannya apabila dibalik maka di bagian depan tampak rapi ya, di bagian depan itu akan tampak rapi. Jadi ini tidak jahitannya tidak ada di depan ya kan, tapi di bagian dalam, yaitu di bagian lapisannya ya, di bagian lapisannya. Selanjutnya kita mulai menjahit kupnat ya, menjahit kupnat samping ya, kupnat samping. Terlebih dahulu tadi untuk bagian kupnatnya kita jelujur supaya lebih mudah pada saat kita menjahit ya. Kemudian kupnat belakang ya, tampak di seperti gambar itu masih ada kerutan, nanti kita rapikan dengan menggunakan setrika ya, gosokan ya, digosok ya dengan menggunakan setrika. Tentunya perlu dibantu dengan air juga ya, supaya nanti lebih mati, lebih rapi. Oke. Nah, setelah seperti tampak di gambar, kita lipat lagi, ya. Kemudian kita jahit bagian leher ya. Kita jahit bagian leher ya, kita bentuk. Kebetulan untuk kebaya yang saya buat saat ini adalah tidak menggunakan kerah kan, tapi kerah bulat saja, sehingga kita jahit tampak seperti di leher. Kemudian kita rapikan di bagian ujung, kita cekris-cekris supaya tidak kaku ya, nanti tidak kaku ketika dibalik ya, ketika dibalik itu tidak kaku ya. Selanjutnya kita balik. Nah, setelah dibalik, nah tampaklah, jadi ini adalah untuk bagian kanan ya, sudah tampak seperti ini, kerutannya juga sudah tampak seperti itu ya, seperti tampak di gambar. Selanjutnya kita mulai mengerjakan untuk bagian kiri. Bagian kiri terlebih dahulu kita bikin bev ya, kita bikin bev terlebih dahulu. Bevnya kurang lebih nanti lebarnya 4-3 cm. Kita jahit ujung-ujungnya, kemudian kita balik ya, kemudian kita balik, jangan lupa ujungnya kita cekris juga, kita balik. Selanjutnya kita terlebih dahulu tempelkan ke badan ya, badan sebelah kiri ya, badan sebelah kiri tampak seperti di gambar. Kita satukan, kita ukur supaya antara kanan dan kiri nanti jatuhnya pas sama ya, yaitu pas di bagian kancing, ya, tampak seperti di gambar ya, tampak seperti di tayangan ya, maksud saya. Dijahit lapisannya, kita tempelkan lebih dahulu ke badan. Kita tentukan sampai ke batas leher, kurang lebih 1,5 di bagian atasnya ya, 1,5 turun dari leher ya. Setelah sudah menempel, selanjutnya kita tempel lagi dengan lapisan ya, tempel lagi dengan lapisan yang tentunya kanan kiri sama ya, kanan kiri sama, kita tempel dengan menggunakan, kita jahit maksudnya, kita jahit ya. Jahit untuk bagian kanannya ya, untuk maksud saya untuk bagian kirinya kita jahit ya. Semenjari jahit kita atur supaya tidak terjadi kerutan di bagian depan ya, tidak terjadi kerutan di bagian depan ya. Nah, selanjutnya setelah dijahit pastinya kita rapikan dengan gosokan ya, kita rapikan dengan menggunakan gosokan ya, seperti tadi sebelah kanan dijahit balik di bagian lapisannya, demikian pula di bagian kiri ya, di bagian kiri juga kita jahit ya, tampak seperti di tayangan ya, bahwa pada saat menjahit ini untuk bevnya itu menghadap ke arah badan dan untuk lapisannya itu menghadap keluar. Dijahit kurang lebih satu tapak ya, satu tapak ya. Nah, oke, akhirnya kanan dan kiri sudah jadi dan sudah sama ya. Terima kasih Anda sudah mengikuti video saya, kurang lebih tadi selama hampir 15 menit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna buat Anda, bermanfaat buat Anda.
terutama para penjahit pemula. Dan bagi para senior saya yang tentunya sudah lebih ahli, lebih bisa membuat yang lebih baik, ya saya mohon izin ya, ditunggu kritik sarannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.